Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridina Safasabila dari kelas 1B Akuntansi Syariah dengan NIM berakhiran 044. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila, mulai dari sejarah perumusan Pancasila hingga cara mencegah pelanggaran Pancasila. Yang pertama, bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita sedikit menengok ke belakang. Penjajahan yang panjang oleh bangsa asing telah menanamkan semangat nasionalisme yang kuat di kalangan rakyat Indonesia. Mereka mendambakan kemerdekaan dan ingin membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pembentukan BPUPKI. Untuk mempersiapkan kemerdekaan, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI. Badan inilah yang kemudian menjadi wadah bagi para tokoh bangsa untuk merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Pada sidang pertama BPUPKI, berbagai gagasan tentang dasar negara muncul. Namun, pidato Soekarno yang mengusulkan 5 dasar negara menjadi titik tolak penting dalam perumusan Pancasila. Sidang kedua BPUPKI dan Piagam Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Hasil sidang pertama kemudian disempurnakan pada sidang kedua. Panitia 9 yang dibentuk khusus berhasil merumuskan Piagam Jakarta sebagai rancangan dasar negara. Proklamasi Kemerdekaan dan perubahan rumusan. Setelah proklamasi kemerdekaan, rumusan Pancasila mengalami sedikit perubahan. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh golongan dan menjaga persatuan bangsa. Yang kedua, jelaskan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memang dirancang secara khusus untuk menjadi perekat bagi keberagaman yang begitu kaya di negeri ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat. Yang pertama, Pancasila merupakan hasil musyawarah dan mufakat para pendiri bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kesepakatan bersama yang menjadi landasan bagi seluruh rakyat Indonesia, terlepas dari latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan nilai universal yang dapat diterima oleh semua kalangan. Yang ketiga, Pancasila secara eksplisit mengakui dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa misalnya memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Sementara itu, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yang keempat, meskipun Pancasila memiliki nilai-nilai yang tetap, namun ia juga bersifat dinamis dan fleksibel. Pancasila dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam berbagai konteks zaman dan situasi yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan Pancasila untuk terus relevan dan mampu menjawab tantangan-tantangan baru. Yang kelima, dalam masyarakat yang majemuk, potensi konflik selalu ada. Pancasila hadir sebagai ideologi yang mampu mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan menekankan pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menghargai keberadaan Tuhan dan agama masing-masing, serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Contohnya,
seperti membangun tempat ibadah bersama, mengikuti kegiatan keagamaan lintas agama, menghormati saat ibadah berlangsung, dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai harkat dan martabat manusia, berlaku adil terhadap sesama, dan berperilaku sopan santun. Contohnya, seperti membantu sesama yang membutuhkan, tidak membeda-bedakan orang lain, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga kerukunan antar sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mencintai tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Contohnya, seperti ikut serta dalam kegiatan yang mempersatukan bangsa, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menghindari perpecahan. Yang keempat, ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menghargai pendapat orang lain, bermusyawarah untuk mufakat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Contohnya seperti ikut serta dalam pemilihan umum, menyampaikan pendapat secara santun, menghargai keputusan bersama, dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu membangun masyarakat yang adil dan merata, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Contohnya seperti membantu masyarakat yang kurang mampu, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya? Beberapa kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi antara lain, yang pertama, pelanggaran terhadap sila pertama ditunjukkan dengan tindakan diskriminasi, kekerasan, atau penghinaan terhadap kelompok agama tertentu. Yang kedua, pelanggaran terhadap sila kedua ditunjukkan dengan perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu berdasarkan suku, ras, agama, atau golongan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap sila kedua dan ketiga, seperti kekerasan fisik, verbal, atau seksual, serta tindakan anarkis yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, pelanggaran terhadap sila keempat, menyebarkan informasi bohong yang dapat memicu perpecahan dan konflik. Dan yang kelima, pelanggaran terhadap sila kelima ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Pancasila antara lain: 1. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam nilai-nilai Pancasila dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Arus informasi global yang begitu cepat dapat membawa pengaruh negatif seperti radikalisme dan intoleransi. Ketiga, ketimpangan sosial dan ekonomi dapat memicu kecenderungan sosial dan tindakan kriminal. Yang keempat, penegakan hukum yang tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran Pancasila dapat memicu terjadinya pelanggaran serupa. Untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran Pancasila, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, antara lain di bidang pendidikan. Yang pertama, pendidikan Pancasila harus dimulai sejak dini dan terus dilakukan secara berkelanjutan di semua jenjang pendidikan. Yang kedua, membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, toleran, dan nasionalis. Dalam bidang penegakan hukum, memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran Pancasila dan mendeteksi dini potensi konflik dan melakukan tindakan preventif. Dalam bidang penguatan nilai-nilai agama, yang pertama, mendorong masyarakat untuk menjalankan agama dengan moderat dan toleran. Yang kedua, membina kerukunan antar umat beragama. Kemudian, peran media massa. Media massa harus berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar dan membangun.
dan meningkatkan literasi media masyarakat agar dapat menyaring informasi yang benar. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat. Yang pertama, membangun semangat gotong royong dan kerjasama dalam masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran paham radikalisme. Itu tadi pemaparan saya tentang Pancasila. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.